Shalom, selamat pagi, siang, malam, kapan Bapak Ibu berkesempatan untuk mendengar, untuk melihat kami. Puji Tuhan, hari ini kita berkesempatan untuk ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, saya hari ini bersama dengan anak-anak saya. Nah, ini kebetulan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada Ofli di sebelah kiri saya, dari mana? Nusa Tenggara Timur. Kemudian sebelah saya persis Yoga. Yoga berasal dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Dari mana, Roli? Lori, ya. Lori dari? Saya dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Kemudian sebelah kanan dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya. Korintus Siotang dari Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara. Nah, hari ini ya kita masih ada dalam suasana Natal, ya, sedang hangat-hangatnya di suasana Natal. Ini tanggal 22 Desember, momen minggu-minggu Natal, juga momen penting buat ibu-ibu di Indonesia. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia. Selamat Hari Ibu, ya. Tuhan memberkati ibu-ibu di Indonesia boleh menjadi ibu-ibu yang tetap kuat, ibu-ibu yang tetap menjadi contoh teladan buat anak-anak, ibu-ibu yang terus menjadi penopang buat suaminya. Baik, karena di suasana Natal hari ini kita akan sharing-sharing tentang kisah-kisah dalam Alkitab, khususnya kisah-kisah seputar Natal. Tapi saya ingin kita hari ini diskusi, sharing tentang satu peristiwa yang menurut saya peristiwa yang mengerikan. Ya, ini seperti genosida, pembersihan etnis, ya, dalam perang gitu, ya. Satu tindakan sadis, kejam yang dilakukan oleh Raja Herodes. Nah, mari kita lihat dulu kisahnya dari mana. Pasti Bapak Ibu sudah mulai menerka-nerka, ya. Di Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Nah, judulnya saja, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ya, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Sekali lagi, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bayangkan satu peristiwa di mana waktu itu, ya, anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya, mereka harus mengalami peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang tragis. Mereka dibunuh oleh perintah dari Raja Herodes. Karena Raja Herodes ini memiliki, di sini dikatakan, dia ketakutan, ya. Ya, di versi yang lain itu dikatakan ia menjadi sangat marah, ya. Dia khawatir, dia takut, ya, ada raja baru yang mungkin menjadi pesaing dari kedudukannya sebagai raja. Nah, saya ingin dari kisah ini kira-kira apa yang kita bisa pelajari bersama-sama, ya. Saya menemukan bahwa apa yang terjadi ini adalah pekerjaan setan ini, pekerjaan iblis ini, ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekali lagi, pekerjaan dari kuasa kegelapan,
pekerjaan dari musuh terbesar dalam hidup kita, yaitu setan, semua rencananya dan semua siasatnya itu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia sudah lakukan ini dalam peristiwa anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Kira-kira dari kisah ini, apa yang kita bisa renungkan, apa yang kita bisa pelajari? Saya menemukan bahwa ketika ada rencana Allah dalam hidup kita, maka iblis tidak suka. Ya. Iblis itu ingin menghentikan rencana Allah yang ada dalam hidup kita. Ya. Sebenarnya yang dituju untuk dibunuh, dibinasakan adalah tentu Yesus. Ya. Tapi karena dia nggak tahu tempatnya di mana, rumahnya di mana, maka Herodes buat kebijaksanaan. Semua anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem dan di sekitarnya harus dibunuh. Ini hanya sebenarnya untuk membunuh satu pribadi, ya, Herodes bisa mengorbankan, membinasakan anak-anak di Bethlehem. Mengerikan itu. Ya. Sekali lagi, ini pekerjaan setan, ini pekerjaan kuasa kegelapan yang di momen Natal ini mari kita renungkan. Saya merenungkan bahwa sekali lagi ketika ada rencana Tuhan dalam hidup kita, ada kehendak Allah dalam hidup kita supaya hidup kita ini jadi jalan keselamatan bagi banyak orang, supaya hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang, maka kita akan renungkan ada 3 musuh yang ingin menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa berarti apa, Yoga? Siapa yang mau hancurkan rencana Allah dalam hidup kita? Yang pertama iblis. Nah, iblis, ya. Iblis itu ingin menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita. Jadi, mari kita memahami perkara itu. Iblis nggak suka kalau hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Iblis tidak suka kalau kita ini mencapai potensi maksimal di dalam Tuhan. Maka sejak semula, sejak awal, kalau ada benih rencana Allah dalam hidup kita, iblis itu ingin matikan. Iblis ingin hentikan itu. Nah, kira-kira gimana caranya supaya pekerjaan iblis itu gagal dalam hidup kita, tapi kehendak Allah dalam hidup kita yang berhasil? Kira-kira apa? Korintus, ada ide nggak? Supaya iblis nggak bisa bunuh rencana Allah dalam hidup kita. Ya, kita harus mendekat kepada Tuhan. Nah, ya. Kuncinya adalah dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena iblis itu musuh yang nggak kelihatan. Ya. Nah, maka senjata kita atau pertahanan kita yang utama adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mendekat kepada Tuhan itu kuncinya. Nah, kita lihat dalam peristiwa pembunuhan di Bethlehem ini, ya, bagaimana kemudian orang-orang Majus itu mendapat arahan dari Tuhan, kan, ya, supaya mereka nggak kembali ke Herodes. Mereka taat. Tahu juga bagaimana kemudian Yusuf dan Maria itu mengungsikan Yesus, ya nggak? Mereka nggak di Bethlehem, kan? Mereka pergi. Nah, nggak mungkin mereka ini bisa mendengar suara Tuhan kalau mereka nggak dekat dengan Tuhan. Jadi kuncinya adalah, ya, ketaatan kita kepada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam pusat kehendak Tuhan, mau hidup dalam rencana Tuhan, maka nggak ada jalan lain, yaitu kita harus jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita ini dituntun sama Tuhan, sehingga iblis nggak bisa membinasakan kita, karena kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan artinya hidup dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau orang itu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, itu iblis nggak bisa sentuh hidupnya loh. Ingat nggak kisah di Alkitab, di mana iblis nggak bisa sentuh hidup seseorang? Ingat nggak, Ofli? Yang kata firman Tuhan itu, orang ini dipagari oleh Tuhan, sehingga iblis nggak bisa sentuh. Siapa itu? Yoga, ingat?
yang kemudian dia sakit, menderita? Siapa? Ayub. Ayub. Wah, waktu iblis datang kepada Tuhan, iblis bilang begini, ya itu karena engkau pagari, jadi kami nggak bisa buat macam-macam kepada Ayub. Nah, kita lihat bagaimana Ayub ini hidupnya salah, hidupnya benar. Ya, tiap kali di firman Tuhan ya, dia itu pesta dengan anak-anaknya. Dia kemudian mempersembahkan korban. Dia menjaga hidup anak-anaknya, hidupnya sendiri ada dalam kekudusan, kesucian. Sehingga dia terus ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu kuncinya. Kalau kita ingin terus hidup dalam perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada rencana Allah dalam hidup kita yang kemudian berhasil digagalkan oleh musuh, ya harus dekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, itu kuncinya. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan itu akan membuat kita mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan bagaimana juga caranya kita terus mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna? Ya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jangan biarkan ada dosa, jangan biarkan ada celah dalam hidup kita yang membuat pagar perlindungan Tuhan itu diangkat dari hidup kita. Tuhan yang bisa melindungi kita. Dia Tuhan yang bisa memagari kehidupan kita. Jadi musuh yang pertama itu adalah iblis. Kemudian kira-kira musuh yang lain ada nggak? Ada. Siapa itu? Dari diri sendiri. Ya, saya setuju. Musuh yang kedua itu dari diri kita sendiri. Ketika Tuhan taruh visi, ketika Tuhan taruh rencana dalam hidup kita, kemudian kita nggak percaya, nah itu musuh. Kalau orang nggak percaya bahwa hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan, nggak mungkin Tuhan bisa pakai hidupnya. Orang yang kemudian tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai bahwa Allah bisa pakai hidupnya, nggak bisa. Ya, nggak bisa rencana Tuhan terjadi digenapi dalam hidup orang-orang yang mendengar suaranya sendiri lebih dari mendengar Tuhan bicara dalam hidupnya. Nah, itu yang terjadi dengan Musa. Ya. Tuhan sampaikan misi, tujuan kepada Musa. Namun kemudian Musa nggak percaya diri. Nah, kemudian saya membaca satu pernyataan dari Tuhan ketika Musa itu terus menghindar, ya, terus tidak bisa mempercayai Tuhan. Tuhan berkata begini di Keluaran 4 ayat 11 sampai 12. Ya, ini kepada Musa yang tidak percaya bahwa dia bisa dipakai Tuhan. Dia bisa berbicara kepada orang Israel. Nah, ini Tuhan bicara begini. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, Tuhan itu pribadi yang maha kuasa. Ya. Tuhan berkata, siapa yang buat lidah? Siapa yang buat orang bisu atau tuli? Siapa yang bisa membuat orang melihat atau buta? Kita nggak bisa kan? Yang bisa Tuhan. Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa. Jadi ketika kita berkata, Tuhan, aku nggak pandai bicara, aku nggak bisa, aku nggak pinter. Ya. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa aku mau pakai hidupmu. Aku mau jadikan kamu berkat bagi banyak orang. Aku mau jadikan hidupmu menjadi anugerah, menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Terima itu. Ya, ketika Tuhan sudah berkata, ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memberi visi dalam hidup kita, maka jangan dengarkan bahkan apa yang dirimu sendiri katakan. Jangan lihat kelemahan-kelemahan dalam hidupmu. Nah, Paulus dia berkata di 1 Korintus 4 ayat 3-4. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Paulus itu dia nggak dengerin apa kata orang lain,
apa kata banyak orang, bahkan apa kata dirinya sendiri. Dia hanya dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Maka Tuhan bisa pakai Paulus itu luar biasa. Ya enggak? Jadi jangan dengerin apa yang dirimu sendiri bilang. Kamu enggak mampu, kamu enggak bisa. Itu musuh. Ya. Jadi musuh yang kedua yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Nah, satu tadi kita ketemu ya iblis. Yang kedua diri kita sendiri. Kemudian apa lagi kira-kira yang bisa gagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita? Lori, apa kira-kira? Iblis, diri sendiri, kemudian Orang lain. orang lain. Orang lain itu bisa menjadi penghambat untuk kita mencapai potensi maksimal kita dalam Tuhan. Saya kemarin jalan-jalan kan, sore-sore lihat bulan. Nah, saya kemudian ingat kisahnya Neil Armstrong. Kalian tahu nggak siapa Neil Armstrong? Ingat, bukan pasti harus tahu kan? Neil Armstrong itu orang yang pertama kali naik ke bulan. Ya. Wah, waktu jalan-jalan lihat bulan, wah jauhnya. Bulan itu dari penglihatan di bumi kecil, tapi itu besar sekali kan. Orang dulu itu nggak berpikir orang bisa naik ke bulan. Itu hal yang mustahil. Nah, Neil Armstrong ini dari sejarahnya, gurunya bilang orang bodoh, anak yang bodoh. Nah, saking marahnya, gurunya, saking jengkelnya mungkin sama Neil Armstrong ini, gurunya bilang, nanti sampai orang bisa naik ke bulan, kamu tetap nggak akan pinter. Tapi itu ditangkap loh sama Neil Armstrong. Dan kemudian Neil Armstrong menjadi orang yang pertama bisa naik ke bulan. Ya. Dia nggak mendengarkan kata-kata gurunya itu sebagai sesuatu yang menghambat dia. Dia kemudian sakit hati. Malah menjadi pemicu untuk dia belajar keras. Dia mengembangkan potensi hidupnya. Kalau ada orang yang menghambat kita, ya, membuat kita sakit hati dalam pelayanan, dalam kehidupan, nggak usah didengerin, nggak usah dibawa masuk sampai ke dalam hati kita, melemahkan kita, kemudian membunuh potensi hidup kita. Tapi belajarlah seperti Neil Armstrong itu. Apa yang, bahkan hal-hal yang buruk yang mungkin orang sampaikan kepada kita, ya, responi dengan positif. Responi dengan positif. Ingat kisahnya Yusuf kan? Ya. Waktu dia ceritakan mimpi-mimpinya, wah, itu apa namanya? Saudara-saudaranya menjadi jengkel, menjadi iri, ya. Kemudian apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Kita tahu, ya. Dibully, dipersekusi, kemudian bahkan ya dianiaya sampai kemudian dijual. Sebenarnya mau dibunuh itu. Jadi orang itu, bahkan orang-orang terdekat bisa mencoba menghentikan rencana Allah dalam hidup kita. Tapi Yusuf ini orang yang nggak mau rencana Allah dalam hidupnya itu dihentikan oleh saudara-saudaranya. Dia nggak mau. Dia juga nggak mau rencana Allah dalam hidupnya itu dihentikan oleh siapa? Oleh istrinya Potifar kan? Istrinya Potifar itu untuk ingin menghentikan rencana Allah dalam hidupnya supaya Yusuf jatuh dalam dosa. Orang ingin membawa kita jatuh dalam dosa supaya kehendak Allah dalam hidup kita nggak jadi. Jadi Yusuf itu nggak mau rencana Allah dalam hidupnya berhenti karena saudara-saudaranya mempersekusi dia, membuli dia, bahkan melakukan hal yang begitu jahat. Dia nggak mau dosa juga yang menghancurkan kehidupannya. Dia nggak mau juga sakit hati. Ingat waktu dia ada di penjara karena dia difitnah sama istrinya Potifar. Ya. Dia dilupakan sama orang yang pernah tolong dia loh. Kalau ada orang yang pernah tolong kalian, terus kemudian orang lupain, sakit hati nggak? Sakit hati ya? Kamu aku tolong, kemudian kamu nggak ingat. Aku pernah loh, pernah begitu ya. Ada orang yang pernah aku tolong, kemudian waktu dia merit,
ya dia nggak ingat aku. Aku kenapa jadi sakit hati? Padahal itu nggak penting-penting banget kan? Tapi Yusuf memang dia nggak simpan itu sakit hati. Dia bukan orang yang simpan sakit hati. Ingat, waktu dia kemudian jadi apa? Perdana Menteri ya di Mesir. Waktu saudara-saudaranya datang, dia nggak sakit hati itu. Waktu kisahnya itu, aku baca, saya nangis itu. Ia orang yang betul-betul apa ya? Tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Dia hanya fokus kepada rencana Allah di dalam hidupnya. Dia hanya dengar kehendak Allah dalam hidupnya supaya rencana Allah dalam hidupnya itu jadi. Jadi Bapak Ibu yang mendengar siaran ini, kalau ada sakit hati dalam hidupmu, itu sampah, buang. Jangan biarkan itu menghentikan berkat Allah yang seharusnya menjadi milik Bapak Ibu. Jangan biarkan itu menghentikan apa yang sebenarnya jadi rencana Allah dalam hidup Bapak Ibu. Jangan biarkan kalian yang masih muda-muda ini, kemudian karena disakiti oleh orang, kemudian kau sakit hati, dan kemudian membuat engkau, orang yang sakit hati, simpan sakit hati, nggak bisa dipakai oleh Tuhan, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tuh mau kita sampai potensi maksimal. Nah, Yesus akhirnya sampai potensi maksimalnya. Waktu ya kita lihat di Alkitab ya, pernyataan Alkitab bahwa Yesus itu semakin bertambah besar ya, semakin bertambah hikmatnya ya, dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada progres yang kelihatan, ada progres yang disaksikan di Alkitab. Ingat waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Bapa di surga bersaksi begini. Inilah, Alkitab berkata, langit terbuka, kemudian suara terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini perkataan ini buat Tuhan Yesus, tapi mestinya jadi kerinduan buat setiap kita. Ya. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang mencapai potensi maksimalnya seperti yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Bapak itu, ya seorang bapak itu bangga dengan anaknya itu kalau anaknya bangga dengan anaknya kalau anaknya itu sampai kepada potensi maksimalnya. Ya. Jadi kalau belum sampai potensi maksimalnya, bapaknya nggak akan bangga. Nah, kira-kira kemarin ya kita pernah sharing begini ya. Yesus itu kenapa Tuhan berkata ia berkenan? Itu bukan karena Yesus itu mau dibaptis kemudian Bapak itu bilang ia berkenan. Bukan karena itu. Tapi perjalanan Yesus ya sejak dia anak-anak, remaja, bahkan nggak ada publisitas. Orang sekarang kan haus publikasi, haus publisitas. Yesus nggak ada publisitas, ya, tapi dia memang menyiapkan hidupnya begitu rupa. Pada waktunya dia tampil maksimal. Ya. Jadi hidup ini jangan tergesa-gesa, keburu-buru. Kalau belum waktunya, sabar saja. Ya. Kalau belum waktunya Tuhan itu angkat hidup kalian tuh, sabar saja. Waktunya belajar, ini kan masih banyak pada belajar. Ya belajar dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Nggak usah berpikir tentang apresiasi atau penghargaan orang. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ini memfokuskan hidup kita. Dari waktu ke waktu itu ada progres yang signifikan tentang pertumbuhan karakter, pertumbuhan potensi dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktunya Tuhan pakai hidup kita dalam keadaan atau kita menjadi orang-orang yang siap. Ya, orang-orang yang siap. Siap? Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa Rati TV dan juga anak-anak yang hari ini bersama dengan saya. Capai potensi maksimalmu di dalam Tuhan. Ya, jangan biarkan iblis hancurkan, jangan biarkan iblis gagalkan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian Dari semula. Dari semula. Dari semula telah kau tetapkan. Yes, amin. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Dalam rencanamu Tuhan. Oh,
rencana indah telah kau bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita akhiri kesempatan waktu ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena rencanamu itu indah, rencanamu itu dahsyat, rencanamu itu baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami belajar bagaimana iblis tidak suka rencana Allah dalam hidup kami ini digenapi. Bapak, tolong kami supaya kami tiap waktu terhubung denganmu. Tiap hari kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami terus menjaga hidup kami ada dalam kebenaran, ada dalam kekudusan, sehingga tidak ada celah, tidak ada ruang yang kemudian membuat perlindungan Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Kami tidak mau oleh karena dosa, maka kemudian iblis akan menggagalkan rencana Allah dalam hidup kami. Tolong kami, beri hati yang takut akan Tuhan, beri hati yang senantiasa lapar dan haus akan Tuhan. Kami senantiasa terpaut, terhubung intim dengan Tuhan tiap waktu, tiap saat dalam hidup kami. Kau menolong kami supaya kami terus mengarahkan hati, pikiran, dan iman kami kepada Engkau saja. Kalau Engkau berfirman, maka itu artinya Engkau yang punya kehendak, dan tidak ada kehendak dan rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Engkau menolong kami untuk kami mempercayai Engkau, Tuhan. Engkau menolong kami dengan setiap tantangan dan cobaan masalah yang ada dalam hidup kami. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat, ada orang yang ingin menghentikan rencana Allah dalam hidup kami, atau ada situasi-situasi yang datang dalam hidup kami yang ingin membuat rencana Allah gagal dalam hidup kami, mampukan kami untuk kami selalu berespon dengan benar. Mampukan kami tidak mengizinkan sakit hati, mampukan kami tidak mengizinkan hal-hal yang sampah yang tidak perlu ada dalam hidup kami. Kami mau buang itu dari hidup kami. Kami mau hanya rencanamu saja yang tergenapi sempurna dalam hidup kami. Sehingga pada waktunya kami akan mendengar pesan yang sama yang disampaikan olehmu Bapa kepada Yesus sampai kepada kami. Bahwa kami berkenan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Kami mau berdoa buat seluruh pemirsa TV Rati TV yang mendengarkan siaran ini. Kiranya setiap anak-anakmu hari ini, sembari mereka melihat tayangan ini, hidup mereka mengalami jamahan Tuhan. Jangan menyerah, jangan berhenti di tengah-tengah jalan, genapi apa yang jadi kehendak, jadi rencana Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertaimu, Tuhan menjagamu, sampai pada waktunya kehendak Allah tergenapi sempurna di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa buat berkat Tuhan, buat penyertaan dalam ibadah pada momen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.